Wakul Wayahe Kuliner. Seperti biasanya, selama 30 menit ke depan, Wakul akan menghadirkan 3 menu yang dijamin enak bolo. Yap, hari ini kita akan melihat aksi Chef Fauzi dari Java Paragon Hotel and Residence dalam membuat 3 menu yang fancy banget. Gimana bolo, sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja kita mulai Wakul hari ini. Let's get cooking! Halo bolo, bertemu lagi dengan Wakul Wayahe Kuliner. Saya Fauzi dari Hotel Java Paragon Surabaya and Residence. Dengan ini saya akan menyajikan menu spesial 24 hour beetroot salmon. Oke, pertama kita akan masukkan beetroot. Yang ini beetrootnya udah saya potong-potong ya. Pertama, kita akan memproses beetroot untuk membuat beetroot puree. Masukkan potongan beetroot, 2 biji star anise, kayu manis, potongan batang seledri, potongan wortel, red wine, lalu bumbui dengan garam dan gula dan masukkan ke mesin vakum. Setelah itu masukkan ke sous vide mesin selama 4 jam. Untuk rendaman salmon, kita blender beetroot dan jus. Kemudian filet salmon sampai tersisa daging salmon berwarna merah ya bolo. Karena kalau masih ada sedikit saja lapisan kulit salmon yang berwarna gelap akan berpengaruh terhadap rasa dan teksturnya. Siapkan stainless container, lalu tuangkan beetroot puree, masukkan salmon, dan tuangkan lagi sampai salmon betul-betul terendam. Simpan dalam lemari es selama 24 jam dengan suhu 5 derajat. Oke sahabat bolo, jadi kalau sudah 24 jam dalam chiller atau kulkas, warnanya akan jadi seperti ini. Jadi nanti tapi di tengahnya akan masih warnanya kuning, jadi warna asli salmonnya. Jadi untuk beetroot hanya mengcover warna luarnya aja. Jadi mari kita plating dulu. Dan ini saya mempunyai dari liquid yang tadi. Jadi ini saya reduce dengan api yang kecil akan menjadi kental seperti ini. Jadi seperti gula. Ini kita namai dengan red wine beetroot reduction. Jadi kita pakai jadi untuk garnisnya bisa bermacam-macam. Untuk garnis mungkin sahabat bolo punya kreasi yang lain bisa dilakukan tapi untuk hari ini yang saya plating saya pakai sour cream. Ini dari beetrootnya puree, jadi saya blender halus, jadi akan jadi seperti puree, jadi seperti bubur. Saya pakai jeruk sunkist, saya ambil dagingnya aja, ini orange segment. Terus saya pakai radish, jadi ini white radish. Jadi untuk pemotongannya bolo, kita nggak boleh harus sembarangan motong, harus dengan posisi 40 derajat. Jadi harus bukan digergaji gini, jadi harus seperti kita memotong sushi, jadi pelan gini. Dan pastikan untuk pisaunya harus benar-benar tajam. Kalau nggak tajam akan merusak dari tekstur salmonnya sendiri. Ini bolo, perhatikan ini di tengahnya masih warna kuning. Jadi ini teksturnya ini yang benar-benar kita marinate dengan 24 jam. Oh ya, untuk info aja bolo, kalau daging salmonnya agak tebal itu bisa jadi sampai 2 hari. Jadi kita harus dalam 24 jam atau 1 hari coba potong sedikit. Kalau memang teksturnya keras, udah mulai keras dari tekstur salmonnya, dagingnya itu pertandakan udah bisa dipakai untuk dimakan ya. Oke. Ini pakai orange segment.
kita kasih sour cream. Karena sour cream ketemu dengan beetroot salmon yang rasanya manis sama sedikit asin akan balance. Jadi sour cream rasanya lebih asam, ditambah dengan rasa buah jeruk. Kita pakai beetroot puree-nya, kita kasih sedikit. Kita kasih pemanis, ini bunga dill, daun dill. Kita kasih dill, biasanya cocok untuk seafood. Untuk pemanisnya saya membuat green oil. Green oil ini dari daun basil, itu kita blend, habis itu kita blender. Tuh, jadinya habis itu kita saring. Sahabat Polo, untuk plating hari ini untuk beetroot 24 hour beetroot salmon. Wow, ini dia menu pertama kita hari ini. Marinate 24 hour beetroot salmon ala Java Paragon Hotel and Residence. Pastinya enak dan sehat banget nih Bolo. Masih menyiapkan dua menu yang gak kalah lezatnya. Jadi Bolo jangan ganti channel dulu ya. Tetap saksikan Wakul Wayahe Kuliner. Kembali lagi di Wakul Wayahe Kuliner. Untuk menu kedua, Chef Fauzi akan membuat Tom Yum Crab and Prawn Bisque. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, batang seledri, daun bawang, wortel, kulit kepiting, kulit udang, daun jeruk, serai, pasta tomat, beras, dan saus ikan. Untuk pelengkapnya dibutuhkan perkedel, scallop, udang. Langsung aja kita mulai memasak. Tumis irisan bawang putih, masukkan bawang merah, tumis sampai harum. Setelah itu masukkan irisan jahe, lengkuas, dan batang seledri. Oh iya, usahakan irisan jangan terlalu tebal ya Bolo, supaya nanti gampang saat di blender. Setelah itu masukkan potongan daun bawang, kulit udang, dan cangkang kepiting. Tambahkan daun jeruk dan serai yang sudah dimemarkan agar aromanya bisa keluar. Masak sampai jus dari kulit udang dan kepiting menguap. Kemudian tambahkan pasta tomat sesuai selera. Jika Bolo suka sensasi pedas, bisa ditambahkan cabai merah atau cabai rawit ya. Pertama, scallop, udang, dan cumi dibumbui dengan garam dan merica. Bersihkan kotoran udang, lalu grill di pan yang sudah diberi sedikit minyak. Saat memanggang scallop, udang, dan cumi agak sedikit ditekan ya Bolo, biar bentuknya jadi cantik. Beri sedikit butter untuk memberikan rasa. Setelah bahan garnish sudah matang, lalu kita letakkan di atas krutong. Scallop kita potong jadi dua, ditata secantik mungkin dengan bahan lainnya. Agar lebih fresh, kita tambahkan daun dill dan daun parsley. Sahabat Polo, sebentar lagi supnya akan mendidih. Nanti setelah 2 jam, habis itu kita mendidih, reduce, kita dengan api kecil, kita tunggu 2 jam, habis itu nanti kita blender. Oke sahabat Polo, ini setelah 2 jam, saya akan mencoba, kita akan blender untuk supnya.
awal pertama tekan nomor 1 jadi low speed. Udah mulai kecampur semua, kita menggunakan high speed supaya semua tercampur. Setelah 2 menit kita matikan, baru kita saring. Oh ya sobat bolo, untuk sisa saringan bisa langsung dibuang karena ini udah sari-sarinya udah kepakai semua, jadi nggak bisa disimpan lagi. Setelah kita blender, kita reduce lagi. Kita strain, kita stir pakai balon whisk. Setelah ini mendidih, kita kasih santan. Oke, mantap sahabat bolo. Di rumah bisa mencoba. Ini pas untuk apabila kita ketemu keluarga jauh, kita bisa bikin tom yum fish. Caranya sangat mudah sahabat bolo. Untuk plating sahabat bolo, nanti sup kita mendidih. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan perkedel yang kita konsumsi tiap hari, mungkin ibu kita juga bikin di rumah. Ada. Setelah mendidih, kita boleh langsung sajikan sahabat bolo. Saya pakai garis. Ini dia Tom Yum Crab and Prawn Beef ala Java Paragon Hotel and Residence siap dihidangkan. Jadi pengen praktekin sendiri kan? Eits, jangan ganti channel dulu ya bolo. Karena setelah ini Chef Fauzi masih akan balik lagi dengan menu yang ketiga. Kira-kira bikin apa lagi ya? Makanya tetap di Wakul Wayahe Kuliner. Hai sahabat bolo, masih bersama Wakul Wayahe Kuliner dengan saya Fauzi dari Java Paragon Hotel and Residence Surabaya. Saatnya kita membuat beef medallion dengan fondant potato. Pertama-tama daging tenderloin dibumbui garam dan merica. Kemudian di-roll dengan sedikit ditarik hingga berbentuk balon tin. Siapkan plastik vakum, masukkan daging, rosemary, olive oil, lalu press di mesin vakum. Daging yang sudah divakum bisa langsung diproses atau dimasukkan ke dalam lemari es dengan suhu 5 derajat Celcius selama 30 menit. Oke sahabat bolo, setelah kita vakum, kita akan proses memasak. Kita panaskan pan dulu. Oh iya sahabat bolo, nanti dari keraknya ini kita bisa langsung bikin sausnya. Panas. Kita kuatkan.
saat kita memasak dagingnya, kita bisa membuat fondant potato. Kita panaskan pan. Saya sudah mempersiapkan potatonya, saya akan bagi dua. Ikan panas, kita balik. Untuk menambah rasa, kita bisa pakai keras garlic. Saya akan keras garlicnya. Masukkan satu, masak. Jadi ada flavor garlicnya, itu akan lebih mantap rasanya. Ada rasa herb dari rosemary-nya, garlicnya. Sudah panas, kita masukkan potatonya. Oke. Saat ini kita bisa bolak-balik revolver. Nah, kita bisa tambahkan butter atau mentega. Kita kasih 2 cup. Lebih lezat, masukkan butter ke dalam pan untuk memanggang daging tenderloin sambil dibolak-balik ya Bolo. Untuk flavoring, fondant potato juga ditambahkan butter, bawang putih yang dimemarkan, dan rosemary. Terakhir, tuangkan kuah kaldu sampai kentang terendam setengah bagian, lalu masak hingga mendidih. Untuk dagingnya ini udah oke. Kita akan singkirkan. Kita taruh di plate. Kita akan membuat sausnya. Kita biarkan rest dagingnya. Lalu kita bikin saus. Nah, untuk sausnya pakai red wine sauce. Jadi ini saya salad dari rosemary sama salad kita pakai. Kita saute salad. Oh ya sahabat bulu, nggak usah takut sama dari kerak dari pan-nya itu akan membuat rasa juga seperti smoke, sama akan mengaruhi dari colornya juga. Oke, kita saute udah, kita masukkan red wine. Carrot juice. Kita seasoning salt sama pepper. Carrot juice. Saya akan masukkan sedikit brown stock untuk menambah rasa. Oh ya. Jadi untuk sahabat bolu, apabila sausnya kurang kental, nanti bisa dikasih tepung sama butter. Kita kasih roux yang saya sudah jelaskan sebelumnya.
balik dulu. Kalau sudah kental, kita taruh. Ini fondant potato sudah siap. Oke. Oh ya sahabat bolo, untuk garnish kita pakai eggplant mousse sama red pepper kuli. Jadi ini sudah saya bakar eggplantnya atau terong sama red pepper kuli ini sudah saya bakar juga. Untuk membuat red pepper kuli, dibutuhkan paprika merah yang sudah dibakar, kemudian kita bersihkan kulit paprika yang sudah dibakar. Potong dan bersihkan bagian dalam paprika agar tidak pahit. Masukkan ke dalam blender, beri olive oil, bawang putih, lalu blender. Sedangkan untuk eggplant mousse juga hampir sama. Ambil bagian dalam terong, beri 1 siung bawang putih, digeprek, olive oil, dan sedikit rosemary agar lebih terasa. Blender sampai lembut, kemudian saring untuk mendapatkan eggplant yang lembut. Oke sahabat bolo, tadi udah kita semua siapkan yang kita masak, jadi saatnya kita akan plating. Kasih mushroom mousse garnish. Untuk sausnya biar tidak terlalu kental, kita kasih sedikit butter. Jadi dia tidak akan rekat, jadi gunanya butter adalah untuk memisah, untuk menjadikan dia tidak terlalu kental. Saus sudah panas, kita siap sajikan. Kita kasih sedikit garnish green oil. Saya punya parmesan tuil. Kita kasih sedikit olive oil. Kita kasih sedikit salt biar untuk merasa taste dari dagingnya. Oke sahabat bolo, beef medallion dengan fondant potato siap disajikan. Ini dia bolo, beef tenderloin medallion with fondant potato and red wine sauce ala Java Paragon Hotel and Residence. Mantul banget ya bolo. Bisa jadi alternatif menu makan malam bersama orang spesial. Tiga menu yang lezat sudah kami sajikan di Wakul hari ini. Gimana bolo? Mudah kan? Terima kasih Chef Fauzi dari Java Paragon Hotel and Residence yang sudah berbagi 3 menu spesial di Wakul hari ini. Ya wes, pokoknya jangan lupa untuk tonton terus Wakul Wayai Kuliner minggu depan. Pastinya di Arek TV, TVNE Arek-Arek. Arek TV.